Oke gengs, apa kabar bersama Tip Trader? Ditinggal nggak ada analisa merah cuy. Hey guys, saham-saham IHSG kena galau market ya. Ini penjelasannya nanti gua kasih tahu gitu ya. Tapi ada saham-saham yang masih melawan ngasih cuan ya guys ya. Nah makanya kita akan bahas saham-saham tersebut ya. Dan saya akan ditemani oleh Om Swing Trader untuk membahas saham-sahamnya. Nah guys, kalau kita lihat ya hari ini ya IHSG tuh dilanda kegalauan ya. Dan dia breakout dari sini ya, dari sideways-nya dia breakout dan dia turun. Hati-hati ya guys, ini kalau udah breakout kayak gini hati-hati. Kalau benar-benar breakout dan tembus dari 6820 hati-hati ya, mungkin ya windrest-nya nggak jadi mungkin ya. Tetapi kalau besok false break ya, karena data-data ini memang masih akan melaju gitu ya, mungkin ya window dressing akan jalan. Nah guys, dari sini gue mau kasih tahu bahwa yang dicari itu guys, kenapa gitu ya, karena ada data-data yang ditunggu gitu ya oleh market saat ini mengenai US gitu ya, data market yang ada di US. US itu kalau nggak salah akan merilis data inflasinya mereka gitu ya, yang dimana mungkin akan membuat market akan melihat bahwa Amerika masih dengan Fed-nya masih akan melakukan kebijakan pengetatan moneter atau bilang ada operasi pasar gitu ya guys ya, kalau menurut gua gitu. Nah hari ini ya kita ada kalendernya di sini ya. Ya dari ekonomi kalender hari ini akan keluar data import ya, dan juga data inflasi gitu ya yang akan keluar di hari ini. Nah, oleh karena itu guys, ya kita harus ketahui bahwa consumer credit change dan juga continuing jobless claim, lalu juga PPI dan juga sentimen ya guys ya, ini akan menjadi menghantui market saat ini. Karena kalau misalnya inflasinya masih tinggi ya guys ya, maka ini yang dicari ya, ini ya, maka kemungkinan besar ya guys ya, kemungkinan besar Amerika akan melakukan pengetatan yang lebih agresif lagi ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya, ini yang akan terjadi ya di hari ini 20.30 ya GMT ya guys ya. Jadi harus hati-hati di tanggal 2 Desember ini jam di sini ya 20.30 tomorrow Desember 13 ya, Desember 13 ya. Jadi harus hati-hati teman-teman gitu ya. Kalau menurut gua windress-nya belum gitu ya, sabar cuy gitu ya sampai data-data ini mulai oke. Walaupun begitu guys ya, batu bara di South Africa ya ini membuat harga batu bara akan naik gitu ya guys ya, karena mereka di sana gitu ya sedang mengalami struggling gitu ya, dimana South African coal ini adalah hari ini dia adalah merupakan salah satu challenges supply ke Eropa. Nah, oleh karena itu, karena mereka ada holdnya gitu ya, maka akan membuat harga coal naik lagi, harga komoditas naik. Nah, satu lagi guys, kalau kamu tahu bahwa OPEC sudah disclose bahwa dia akan melakukan limitasi terhadap produksinya ya. Jadi akan ada banyak sentimen yang akan terjadi di minggu ini. Kita lihat aja
Ya, tapi walaupun begitu guys, saya melihat bahwa ada beberapa saham-saham ya yang akan masih naik ya. Contohnya adalah satu SNLK gitu ya, yang mungkin malah anti badai ya menuju area 1190 ya, nanti dibahas oleh apa namanya, swing trader. Lalu ada MPMX ya, kalau menurut saya ini masih seru ya, menuju ke atas. Hello we can go gitu ya, hello we can go, highlight we can go, how high ya. Lalu ada SIMF ya, yang dimana nanti juga akan dibahas. Ini kalian boleh beli lah gitu ya. SL di bawah 530, beli area 5560 menuju 650 gitu ya. Lalu yang kedua ada namanya BMRI, nanti dibahas oleh Om swing trader gitu ya, yang dimana di sini mudah-mudahan lancar menuju 11.500, SL 10.600 ya, mudah-mudahan lancar. Lalu untuk gorengan ada satu ya guys ya, yang mudah-mudahan bisa lancar naik ke atas ya, menuju area 466. Oke ya, SL ditaruh 362 dan SL ditaruh 332. Oke guys, mudah-mudahan lancar menuju 504 nih. Alright, gua serahkan kepada next Om swing trader. Jadi guys, hati-hati ya, waspada pasang SL. Oke? Itu dulu dari gua. See you. Have a good day guys. Silakan Om swing trader. Yes, good evening ladies and gentlemen. Gimana kabar hari ini? Tradingnya hancur apa cuan? Wah, yang masih cuan hebat nih ya. Yang yang cut loss bagus ya. Cut loss dulu nggak masalah ya. Masih banyak hari untuk bisa trading ya. Kita mau sabar aja dulu. Jangan sampai modalnya habis, jangan sampai cuannya yang sudah dapat balik lagi ke modal ya. Oke, so sabar ya. Ternyata jebol ya. Kita lihat aja. Ya ini sih kebetulan ada banyak garis-garisnya ya. Sebentar. Oke, ya. Oke. Nah, ini dia ya. Mudah-mudahan sih composite kita mantul tuh ya, tapi ya hati-hati nih ya, ini kemungkinan bisa ke sini ya, kemungkinan, tapi mudah-mudahan sih nggak jadi ya, break batal ke atas mudah-mudahan ya. Oke, so ya itulah, sabar dulu ya. Dan untuk topik hari ini juga nggak banyak ya mungkin, dan harus ekstra hati-hati ya pilih-pilihnya, apalagi yang untuk swing. Kalau untuk copet-copet masih oke, masih banyak mungkin peluang-peluang, tapi untuk yang swing harus be careful. Oke. Ya kalau saya lihat dari beberapa big cap sih ya, ada juga yang jelek, ada juga yang bagus ya. Perbankan sebenarnya masih oke banget, tapi memang mungkin ya ketarik ya, mungkin Goto ya, benar-benar lumayan keras ya dia turunnya, dan mungkin mempengaruhi ya sedikit banyak ya. Ya, oke. Seperti biasa ya, disclaimer on, analisa saya ini adalah analisa pribadi, bisa dijadiin acuan atau jadiin rujukan, bisa jadi bahan studi kasus or buat pembelajaran. Tapi keputusan beli dan jual ada di tangan masing-masing. So, resiko cuannya ditanggung sendiri dan resiko loss juga ditanggung sendiri ya. Jadi bijaksana ya, cicil-cicil, pasang stop loss. Oke? So, ini dia, langsung aja ya topik-topik buat besok di hari Rabu tanggal 7 Desember untuk besok. Ya, mudah-mudahan sih aman ya yang topik-topik ini. Oke? Kita langsung aja, yang pertama adalah BBRI. Oke, untuk BBRI ya sebenarnya ini masih tanggung ya, harus berhati-hati kalau mau ambil.
Menurut saya kalau memang dia besok bisa tutup hijau di atas 4890 or even lebih bagus di atas ini ya, 4930-an masih oke. Tapi itu juga nggak menjamin dia akan naik lanjut ya. Naiknya udah cukup jauh, wajar kalau dia koreksi ya. Kalau dia besok mantul bisa lanjut, berarti bagus sekali. Tapi wajarnya dia bisa aja retest lagi ke bawah sini ya, 4700-an. Oke, so be careful. Kalau memang dia bakal ke situ, kita mungkin bisa sabar aja nunggu dulu ya, 4700 or 4730. Oke, ini boleh dimasukin watchlist dulu ya, kita lihat besok pergerakannya ya. Kalau dia memang mantulnya bagus, kita mungkin cicil dulu. Siap-siap kalau memang dia ternyata naiknya nggak bisa lebih tinggi lagi dari 5030, mungkin dia akan koreksi lebih dalam dulu ya. So be careful ya. Itu BBRI. Yang udah punya boleh pasang SL pertamanya di bawah 4690 kalau yang udah punya di bawah ya. Kalau yang baru mau ngambil, be careful ya. Kalau ditutup di bawah 48, sorry, di bawah sini ya, di bawah 4860 mungkin boleh dikurangin dulu atau dilepas dulu. Oke, itu BBRI. Next, lanjut kita punya adalah BMRI. Iya, BMRI masih hang on ya. Ini kalau mau cicil sebaiknya swing tunggu aja ya, 1050-nya di retest mantul ya. Dia mantul naik baru kita cicil. Kalau sekarang kayak gini masih tanggung menurut saya, tunggu aja pergerakannya satu lagi ya. Kalau besok masih lari juga masih, menurut saya buat trading singkat masih oke, tapi untuk swing udah agak ini ya, kondisinya kurang kondusif. Ya, kita mau tunggu dia retest dulu sekali lebih enak ya, lebih memastikan ya. Yang kita ambil dia naik sekali doang, udahnya dia retest ke bawah ya, ke bawah lagi. Oke, yang udah punya mungkin boleh pasang SL. SL-nya di bawah sini, di bawah 1425 ya yang pertama. Kalau yang udah punya dari bawah sekali boleh di bawah sini ya, di bawah 1100. Oke, ya. Yang masih punya sih hold aja ya. Ini jangan takut, masih oke ya. Kalaupun dia retest masih ada kemungkinan dia lanjut naik ya. Itu BMRI. Lanjut setelahnya kita punya gula ya. Baru IPO sebenarnya. Yang jadi pertimbangan adalah karena dia udah breakout ya dari sini, dari 230-an ya, 230-32. Cukup lama sideway-nya dan dia mantul ya, dan ini kelihatannya melanjutkan perjalanan. Yang mau cicil mungkin bisa ambil di 262, 264 ya, atau di 254, SL-nya pasang di bawah 240. Oke. Yang udah punya dari bawah mungkin boleh pasang SL-nya di bawah 222 ya, karena masih ada kemungkinan bisa retest dan masih oke menurut saya ya. Oke, ini gula boleh dimasukin watchlist. Next setelah gula kita punya Emior. Emior sebenarnya masih sideway, nggak kemana-mana ya selama beberapa hari. Tapi yang punya boleh di hold ya, dan ini masih sideway di atas menurut saya cukup oke ya. Ada kemungkinan dia mungkin beberapa hari atau kalau ISG-nya bagus kemungkinan bisa lanjut. Jadi yang udah punya di hold aja, yang mau cicil mungkin bisa ambil sekitar-sekitar sini 2480, 2450-an ya. Or kalau mau ambil di sini juga boleh cicilan di 2540 ya. Kita follow aja dan pasang SL-nya boleh di bawah 2390, yang udah punya dari bawah boleh di bawah sini ya 2270. Itu Emior. Lanjut setelah Emior kita punya AMRT. AMRT ya, follow the trend aja, di hold aja, pasang SL yang pertamanya di bawah sini, bawah 2810, SL keduanya boleh dipasang di bawah 2750. Yang baru mau ambil ya sabar aja, kalau dari besok mantul ya, hijau di atas 2940 mungkin boleh dicicil, tapi tunggu lagi boleh mungkin sekitar-sekitar sini ya, 2840-an kalau dia mantul di sini. Oke banget nih ya. Itu AMRT so far polanya masih uptrend dan belum ada perubahan tren sama sekali, jadi boleh sebenarnya ini kita follow ya. Itu AMRT. Lanjut setelahnya kita punya MPMX ya. Congrats MPMX yang masih hold ya, sempat masuk berapa kali stock pick, dan yang sabar mungkin udah lumayan ya, berbuah. SL yang SL-nya boleh pasang di bawah 110 ya. SL keduanya boleh pasang di bawah sini 1140. Yang mau ambil mungkin cicil ya sekitar sini 1190. Be careful ya, kalau di besok lari dicopet dulu aja. Oke. Mau kemana kah dia jalannya? Mungkin kalau dari sini dia tembus ya, dari 1235 ya, mungkin ke sekitar sini ya.
ke 13.15 dulu. Oke, baru bisa ke 1380-an. Ya, ini juga oke menurut saya, masih lancar terus, di hold saja dulu. Lanjut setelah MPMX kita punya adalah KARW. KARW juga seru keluar ya dari sideway panjangnya. Yang mau copet silakan, yang mau swing mungkin belum ya. Harus hati-hati, dia mungkin ada mentokan di 129 ya. Tunggu aja koreksinya, mungkin ke 103 mantul, or mungkin sampai ke 98. Tunggu aja 98 96, tunggu dia mantul aja ya. Selama dia masih jalan ya di atas averages 20 harinya masih oke. Oke, itu KARW. Lanjut, selanjutnya kita punya adalah ILS. KARW yang udah punya mungkin SL-nya boleh pasang di bawah sini ya, 90. Kalau yang baru mau masuk, mantul di 103, mungkin boleh pasang ya SL-nya di bawah sini ya, di bawah 97 ya. Itu KARW ya. Lanjut kita punya ILS. ILS baru mulai banget, dicopet dulu aja. Kalau yang mau swing, tunggu dia di 92 bertahan dan mantul. Oke. Ini baru early banget dan belum cukup kuat sebenarnya, tapi ya bolehlah mungkin dicopet-copet ya. Be careful, mungkin bisa ke 145 di area situ, hati-hati. Yang mau swing sabar dulu. Oke. Itu ILS. Lanjut setelah ILS kita punya CEM. CEM Star Indonesia ya, polanya mungkin mirip-mirip gula juga. Oke. Si breakout masih lari ya. Tunggu lagi aja di 131 dan 127 kalau dia mantul yang mau swing. Yang mau copet-copet monggo. Oke, sabar tunggu mantul. Kalau enggak dia mungkin bisa nyelam lagi sampai ke sini ya, 114-an. Ya, 114, 113 sabar aja kalau dia belum mantul. Oke. Itu CEM. Mudah-mudahan sih balik lagi ke sini ya, 180-nya or even higher. Lanjut setelah CEM kita punya adalah Pitro. Ya, Pitro juga sempat masuk stock pick, Kongres yang masih hold. Pasang SL-nya di bawah 3.700, cicil di sini boleh 3.800 or di 3.830. Mudah-mudahan sih lancar, tembus lagi dari 4.020-nya dan terus ya bikin lagi all time high kah dia? Iya, Pitro all time high ya. Seru banget ya. Oke. Iya, mantap ya. Itu sekian sedikit aja. Mudah-mudahan tetap semangat semua ya. Jangan patah semangat dulu, jangan menyerah dulu ya. Harus dibulatkan tekadnya dan terus belajar ya. Karena nggak ada yang instan semuanya, semua perlu waktu, perlu proses biar kita nanti ke depannya lebih hebat lagi, lebih pintar lagi dan menghasilkan ya. Oke, sekian dari saya. See you guys. I'm signing out. Dikembalikan lagi kalau bisa ya. Mungkin mau jawab request. And see you. Oke, bye-bye.